terkait kehidupan Bu Kanti, bahwa ada awal, ada akhir nggih. Yang dinamakan sangkan paran ning dumadi. Nah, sebetulnya tujuan akhir manusia hidup itu seperti apa, Bu? Untuk apa? Sebagai orang Jawa kan gitu, sebetulnya banyak kok serat-serat Jawa, dengan serat-serat Jawa juga tentang apa, tembang-tembang mocopat itu juga filosofi tentang kehidupan, sedangkan juga apa Honocoroko itu juga filosofi tentang kehidupan. Itu juga tidak semudah membuat, itu juga harus ada perilaku spiritual. Dengan membuat nyanyian saja itu biasanya kita harus fokus atau suwung, kan suwung sendiri itu bukannya kosong, tapi kita berjalan ke diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri. Suwung itu bukan kosong, Bu ya? Bukan, kita mengetahui diri kita sendiri, berjalan ke dalam pikiran, terus timbul intuisi. Makanya diam. Kalau kita ruwet dari sebuah masalah itu diam itu lebih baik, nanti tercipta intuisi kita sendiri tentang perjalanan kita sendiri. Kita berspiritual seperti itu. Betulnya ya mudah-mudah gampang untuk berspiritual Jawa. Tidak banyak harus membaca ini enggak. Tapi kita sudah menyadari, diam, memahami diri kita sendiri dan fokus tentang masalah kita sendiri. Orang kakek wiritan gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya orang Jawa kenapa senang menyendiri atau kita diam, meditasi atau manengkung, dan banyaklah sebutan tentang seperti itu untuk memahami diri kita sendiri. Sebetulnya itu orang spiritual itu memahami diri kita sendiri, tidak harus menjadi orang lain. Dari situlah Jawa kudu njawani, tahu unggah-ungguh kawerwe awake dhewe. Perjalanan Jawa kudu sing bener. Terus kan ngoten tiyang Jawa. Jawa kudu sing jawani. Ya, jawani itu sudah banyak filsafatnya tentang orang Jawa. Cumanya tidak di itu karena mendapatnya itu loh, Mas. Mendapatannya itu tidak semua orang sama gitu loh. Tapi kadang-kadang hanya ada kemiripan. Oh, ternyata kita itu ada awal dan ada akhir, kan gitu. Itu sama. Makanya ada kata-kata manunggaling kawula. Nah, kawula Gusti. Kawula sendiri itu kan penghambaan. Kawula itu orang yang ngawula itu menghamba. Bahkan tidak membayar, tidak dibayar orang-orang. Ngawula itu sendika jauh apa yang diperintahkan, kan gitu. Terkait kehidupan Bu Kanti, bahwa ada awal, ada akhir nggih. Yang dinamakan sangkan paran ning dumadi. Nah, sebetulnya tujuan akhir manusia hidup itu seperti apa, Bu? Untuk apa? Untuk saya pribadi, untuk akhir, tujuan akhir itu masih rahasia dari sang sangkan paran tadi. Tidak harus kita tahu karena kita ada yang jalani. Kita kan sudah ada cerita toh, Mas ya. Kita diceritakan sebagai Rahwana, kan gitu. Nah, Rahwana sendiri kan hanya menerima. Nah, saya kenapa seperti aku kalau ditakdir jadi ibu yang tidak punya. Kenapa tidak seperti itu? Nah, kan kita memang harus gitu, dan itu ada pembelajaran. Dan untuk yang dumadinya itu rahasia. Kita kan masih bagaimana ceritanya kan nanti masih menunggu cerita, kan gitu. Jadi tidak usah ribet-ribet memikirkan ke sana bagi saya loh. Itu tidak rahasia, Bu ya. Masih rahasia. Kita dicemplung katanya neraka atau kita ditempatkan sebagai apa. Kan gitu. Nanti itu masih bagi
yang dumadinya itu masih rahasia, Mas. Soalnya gitu. ceritanya itu masih disangkan paran itu, ceritanya kita itu di kehidupan ini dan dari kehidupan yang akhir kan nanti ada cerita lagi. Kita jalani yang sekarang ini kan. Seperti itu, besok itu dumadinya besok kan gitu. Akhirnya nggak tahu besok atau kapan kan. Dumadinya itu masih besok, nggak, kita belum tahu kan gitu. Paham maksudnya ya? Berarti intinya gini Bu ya, siapapun orangnya gitu, apapun ajarannya terkait dengan tujuan akhir manusia hidup itu tidak ada yang tahu ya. Iya. Masih rahasia semuanya. Yang pernah yang harus diberitahukan pembelajaran budi itu sendiri. Diterima atau tidak, kadang-kadang kita berbuat baik juga kadang tidak diterima dengan orang, tapi Betul. tapi yang akhirnya kita ngambil woe pakerti kan gitu. Mengambil sudah itu saja. Kita kemana sudah nggak tahu. Itu warisan dumadinya loh ya. Dumadi di mana? Itu kan Mas, karena kita yakin ada yang mengawali dan ada yang mengakhiri kan gitu. Nah ini Bu, sekarang kan kita kan paham loh. Misalnya kan asumsi orang itu kan tujuan manusia hidup itu kan kalau bisa itu kan surga. Nah, padahal kan tadi Bu Kanti menyampaikan bahwa sebetulnya tujuan akhir manusia hidup itu kan rahasia. Entah kita mau ke surga, karena kita nggak ada yang tahu. Ya kan, kita tidak bisa itu kan hak prerogatif dari sang kuasa. Sang kuasa yang menilai itu. Kita mengaku benar kalau kita hanya sebagai pelaku yang membuat cerita itu mengakui benar atau salah kan nanti ada yang cerita lagi kan gitu. Sudah, kita nggak usah repot-repot bagiku untuk akhirnya kita perjalanan ini saja kita bagaimana menghadapi dengan berbagai permasalahan kan gitu. Itulah namanya kita berspiritual untuk memberi semangat hidup kita kan. Sepertinya ya mudah, tapi nih kadang-kadang pendapat lagi. Kita kadang-kadang juga perlu egois untuk memberi pendapat itu. Bagaimana kita caranya untuk memahami. Sudah tergantung diri kita, Mas. Jadi intinya kita nggak usah berpikir yang terlalu jauh. Sesuatu yang samar. Gitu. Iya. Yang penting ada kan kalau pepatah Jawa nandur woe pakerti ya. Nandur dulu. Masalah hasil urusan Ibu ya. Yang penting nandur sih. Nandur woe pakerti itu orang Jawa, filosofi Jawa. Cuma kadang orang Jawa itu tidak tahu. Hanya taunya dari orang-orang kan, hanya tahu kalau begini, terus akhirnya begini. Enggak tahu kita akhirnya. Wong kita ada yang jalankin, ada yang membuat cerita kok. Kita hanya mengikuti narasi lah kata. Bu, konsep ketuhanan sendiri menurut pemahaman orang Jawa itu kayak apa, Bu? Ya kan orang Jawa itu kan yakin toh, Mas. Tetap dari keyakinan kita bahwa kita itu ada yang menghidupi kan gitu toh. Ada yang percaya bahwa ada yang kuasa. Nah, itu kan konsep dari ketuhanan orang Jawa. Sang Murben Dumadi kan banyak lah yang dikatakan dengan Sang Yang Widi dan itu kan Sang Yang Toyo itu kan Sang Yang Tayo itu kan pemahaman kita nama itu kan nama, tapi konsepnya kan ada yang menciptakan kan gitu, konsepnya itu sama dari dulu itu ada yang sing gawe urip kan ngono. Yakin kok dari dulu orang Jawa sudah ada keyakinan untuk memahami tentang Tuhannya. Cuma nama-nama yang berbeda. Betul. Intinya kan sama ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang dibikin di simbol Garuda itu. Ada Bhinneka Tunggal Ika itu karena kita sebagai orang-orang yang berbudi luhur, jadi itu terserah kamu beragama berbeda-beda lah, tetapi tetap satu, yakin adanya Tuhan. Sudah itu. Jadi tidak gontok-gontokan tentang apa kebenaran sendiri itu sudah titik, Mas. Sudah kalau mau benar sudah wes gak ono lanjutane. Bagaimana kita memberi pemahaman juga kalau sudah aku benar, nah kan seperti itu. Sedangkan kita sendiri terserah awakmu kan ngono.
Itu keyakinanmu kan. Apapun pendapatmu itu pikiranmu dan keyakinanmu.